الفاتحة على نية أن الله تعالى يغفر ذنوبنا ووالدينا وجميع أهلنا من أجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا خصوصا إلى أرواح جميع جماعة Masjid Besar Ridwan وعلى نية أن الله تعالى يطول أعمارنا ويصحي أجسادنا ويشفي مرضانا ويبلغ مقاصدنا ويسدد ديوننا ويقضي حاجاتنا ويبلغنا إلى زيارة الحرمين الشريفين وعلى نية أن الله تعالى يجعلنا وجميع أهلنا من الصالحين والمهديين والموفقين إلى صراطك المستقيم وعلى نية أن الله تعالى يختم لنا بحسن الخاتمة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أمن تذكر رنم بذي السلام مز السلام أنجارا من مقلة بدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Keramun para orang tua hujjajul kiram, hadirin Bapak Ibu jamaah taklim kuliah subuh Masjid Besar Ar-Ridwan rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari usai melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah kita bersama-sama untuk
mengkaji surah Al-Baqarah ayat 49 dan ayat 50. Yaqulu ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Inilah ayat 49. Yaqulu ta'ala fi kitabih wa idh najjaynakum, dan ketika kami selamatkan kamu semua wahai bangsa Bani Israel. Di ayat ini, ayat 49 sampai seterusnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bangsa yang paling biadab ini, bangsa yang paling jahat, yaitu bangsa Yahudi, Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada bangsa Bani Israel tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan min ali fir'aun, yaitu dari keluarganya si Fir'aun, yasumunakum su'al adzab. Yasumun bimakna yukallif, di mana Fir'aun yasumunakum, memberikan beban yang begitu berat dalam bentuk su'al azab, siksaan yang amat pedih kepada bangsa Bani Israel. Puncaknya adalah Allah katakan di ayat 49 kepada bangsa Bani Israel ini, yuzabbihuna abna'akum. Fir'aun dan bala tentaranya menyembelih, yaitu anak-anak kamu sekalian yang laki-laki, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup-hidup anak-anak kamu yang perempuan. Wa fi dzalikum bala, dan itu merupakan bala. Bala di sini dikatakan ujian, ujian yang sangat besar. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim, ujian yang sangat besar, sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari ayat 49 surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bangsa Bani Israel bahwa nikmat yang terbesar dalam hidup kamu adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dari kekejaman Fir'aun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Baghawi, Fir'aun itu panggilan. Karena setiap bangsa itu memiliki panggilan khusus untuk raja ataupun pemimpin negerinya. Ada yang dijuluki dengan kaisar, ada yang dijuluki dengan Al-Malik, yaitu seorang raja, ada yang dijuluki dengan Kisra,
dan ada yang dijuluki dengan Fir'aun. Jadi sebenarnya bangsa Bani Israel ketika diundang oleh Nabi Yusuf alaihissalam, terutama keluarga dari Nabi Yakub alaihissalam, bahkan Nabi Yusuf pada saat itu menjadi seorang menteri keuangan. Akhirnya diundanglah keluarganya, termasuk Nabi Yakub dan juga saudara-saudaranya, hidup di Mesir sebenarnya dalam keadaan aman, tenteram, karena pada saat itu masih dipimpin oleh seorang raja di Mesir. Dan Mesir ini merupakan sebuah negara kuno yang masuk ke dalam wilayah Afrika dan meninggalkan berbagai macam sejarah-sejarah yang terkait dengan Al-Quranul Karim. Dijuluki dengan Daulah Alfu Manarot, negara 1000 masjid, karena setiap gang ada apa? Ada masjid. Termasuk di sana ada Masjid Amr bin As, karena pada masa Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab, Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab mengutus seorang sahabat yang bernama Amr bin As. Dan tentunya ada masjid agung yang umurnya ribuan tahun, yaitu Masjid Jami Al-Azhar, yang berdampingan dengan Universitas Al-Azhar Mesir, yang memiliki paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di negara Indonesia. Bahkan ada ulama besar yang sangat kita cintai dan kita ikuti mazhabnya ataupun pemahamannya, yaitu Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala wa arda, termasuk salah seorang penyair besar yang telah menguraikan tinta emasnya untuk memuji-muji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Busairi. Itu dimakamkan dan berasal dari negara Mesir. Jauh sebelumnya Mesir ini adalah termasuk min ardil anbiya, tanahnya para nabi. Dan disitulah ada Nabi Yusuf alaihissalam bersama keluarganya, hidup dalam keadaan tentram, tenang, aman, damai, sejahtera. Karena memang Mesir ini salah satu negara yang memang dibelah dengan Atwalun Nahar, sungai yang terpanjang di dunia, yaitu sungai apa? Sungai Nil. Di mana sungai Nil ini membelah negara-negara Afrika, dan sangat dijaga kebersihan dari sungai Nil ini hingga sekarang, karena memang menjadi sumber kehidupan masyarakat Mesir dan juga masyarakat Afrika, sehingga tidak ada sampah yang menggenang ngambang di sungai Nil. Dan itu yang belum kita bisa lakukan terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, yaitu sungai-sungai yang seharusnya menjadi pemandangan yang indah dan menjadi sumber kehidupan masyarakat. Kita konsumsi, bahkan bisa digunakan untuk mencuci berbagai macam pakaian segala macam. Sama halnya dulu Kalimalang, sekarang bukan menjadi Kalimalang lagi di depan Nono, ya gak? Tapi kali sekarang sudah menjadi got. Bahkan BKT yang terpanjang membelah wilayah Jakarta, seharusnya sungai itu menjadi tempat wisata air.
Orang-orang dari mana aja pada datang dari luar negeri untuk naik perahu di atas BKT. Tapi ternyata BKT ini tidak bisa ditangani dengan baik. Sehingga BKT itu bukan lagi menjadi sungai, tapi menjadi got-got besar. Sampai lemari masuk ke situ, kasur masuk ke situ. Kita tahu bahwasanya an-nazafatu minal iman, kebersihan daripada iman ini dibuktikan oleh masyarakat Mesir terhadap pemeliharaan dan perawatan Sungai Nil. Sehingga sampai saat ini orang Mesir kalau minum air Sungai Nil itu yang dialirkan dari Sungai Nil ke rumah-rumah, ke taman-taman, nggak perlu dimasak lagi, langsung diminum dari air Sungai Nil. Dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dalam catatan sejarahnya nih, dahulu kehidupan di negara Mesir itu senantiasa meminta tumbal agar supaya dilemparkan setiap kesempatan atau waktu anak-anak gadis perempuan agar supaya air Sungai Nil itu terus melimpah dan tidak mengering. Suatu saat mengering, maka mengeluhlah masyarakat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab kirim surat, tulis surat, lalu surat itu dilemparkan ke Sungai Nil. Akhirnya naik lagi itu apa? Air Sungai Nil, karena takutnya dengan ketakwaan dan kesalehan Sayyidina Umar bin Khattab dikirimin surat, Pak, Sungai Nil. Karena sungai itu adalah makhluk Allah, semuanya bertasbih. Nah, kembali kepada kehidupan masyarakat Mesir, kemudian berubah menjadi diktator yang dikenal dengan istilah Fir'aun. Jadi setiap pemimpin bangsa, pemimpin negara yang memiliki keangkuhan dan kesombongan, maka dijuluki dengan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu jumlahnya banyak. Cuman pas lembangan Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam ini menjadi angkuh dan sombong. Namanya sebenarnya bukan Fir'aun. Itu saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, namanya Mus'ab bin Rayyan. Konon katanya umurnya si Fir'aun, si Mus'ab bin Rayyan ini nyaris arba'umi asanah, nyaris 400 tahun. 400. Karena begitu panjang umurnya, maka Fir'aun itu sombong, angkuh, pada akhirnya mengaku apa? Sebagai Tuhan kepada masyarakat Mesir dan juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Di sini dikatakan min ali Fir'aun, yaitu keluarganya Fir'aun. Maksud daripada ali Fir'aun bukan hanya Fir'aun saja, tapi juga pengikut-pengikutnya. Maka setiap pengikutnya, penolongnya, pembantunya, mereka yang mendukungnya itu dibilang ali Fir'aun, yaitu keluarganya apa? Fir'aun. Baik nasabian atau ghairu nasabian, baik yang memiliki hubungan nasab ataupun yang tidak memiliki hubungan nasab, maka dibilang alu Fir'aun. Alu itu kalau kita baca salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali, keluarganya Nabi. Man alun Nabi, siapa keluarganya Nabi, kan begitu. Nah, ini di sini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa alun Nabi, keluarga Nabi adalah hum Banu Hashim wa Bani Muttalib, yaitu keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Alun Nabi ada yang mengatakan adalah Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Imam Ali dan juga Sayyidatina Fatimah Zahra. Alun Nabi, keluarganya Nabi, ada yang mengatakan Zawzatu Ar-Rasul Ummahatul Mukminin, yaitu istri-istri Nabi yang mulia. Itu dibilang alun Nabi.
Menurut Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa alun Nabi, keluarga Nabi adalah kullu taqiyyin au kullu man ittaqa. Setiap orang yang bertakwa itu adalah keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab ini meskipun bagian daripada kerabat Nabi tapi tidak masuk wa ala alihi. Kenapa? Karena Abu Jahal dan Abu Lahab itu tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan keluarganya Nabi meskipun kerabat. Maka ketika Allah katakan min ali fir'aun, itu pengikut-pengikutnya, pendukung-pendukungnya, supporter-supporternya itu semuanya termasuk alu Fir'aun. Karena Fir'aun di ayat ini dikatakan yasumunakum su'al azab. Fir'aun dan bala tentaranya benar-benar menjadikan bangsa Bani Israel itu tidak seperti pada zaman Nabi Yusuf. Mereka dijadikan budak-budak, pelayan-pelayan, disiksa Kak. Karena mereka ini non pribumi, pendatang dia. Dibawa oleh Nabi Yusuf ke Mesir. Ada yang dijadiin tukang besi, ada yang dijadiin suruh macul, ada yang disuruh bangun gedung-gedung. Karena di Mesir kita lihat kan banyak itu ya, piramid-piramid itu. Ada yang diperintahkan untuk ngangkut batu dari atas gunung ke bawah, atau dari bawah ke atas, disiksa benar-benar. Yang tua-tua nih, yang udah nggak punya tenaga, dipajakin, bayar pajak ya, tiap tahun oleh Fir'aun. Dan wanita-wanitanya itu dijadikan pelayan-pelayan untuk mengerjakan tenunan pakaian, menenun pakaian. Maka puncaknya adalah penyiksa Fir'aun dan bala tentaranya yuzabbihuna abna'akum. Puncaknya itu agar supaya Fir'aun dan bala tentaranya itu menyembelih anak-anak apa? Laki-laki. Jadi asbab an-nuzul, sebab turunnya ayat ini di dalam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Baghawi, Tafsir Sa'adi itu dijelaskan mengapa Fir'aun itu memerintahkan kepada bala tentaranya untuk menyembelih anak-anak kecil yang laki-laki. Dan kita sudah dengar itu ceritanya, sudah tahu sejarahnya. Di mana pada suatu malam si Fir'aun mimpi itu ada api min Baitil Maqdis ila Mesir. Api batang begitu besarnya dari Palestina, dari Baitul Maqdis ke Mesir. Ini Al-Imam Baghawi mengatakan api ini membakar seluruh tubuh orang-orang Mesir Kibti pada saat itu. Tapi tidak membakar tubuh-tubuh keturunan bangsa Bani Israel. Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya api itu membesar, membakar seluruh rumah-rumah kediaman orang-orang Mesir, tapi tidak membakar rumah-rumah bangsa Bani Israel. Kemudian Fir'aun ini punya konsultan, Pak. Konsultannya yang pertama, kalau dalam strategi perang itu namanya Haman. Kalau konsultan spiritualnya, wah ini dukunnya, ya kan? Itu begitu banyaknya. Fir'aun konsultasi sama si dukunnya. Ini takbirnya apa? Maksudnya apa mimpi saya? Ya, jadi mimpi itu kalau
para nabi dan rasul mimpi kan jadi wahyu. Mimpinya orang-orang beriman insya Allah menjadi ilham kebaikan. Tapi mimpinya si Fir'aun ini ketika dia konsultasi dengan para dukunnya itu sebagai lambang ataupun simbol suatu saat nanti kerajaan kamu ini akan hancur oleh seorang lelaki yang pada saat ini kita tidak tahu di mana keberadaannya, mungkin saja masih di dalam kandungan. Wah, kalau kata Firaun, kalau begitu ente kumpulin semua bidan-bidan, dukun beranak dikumpulin semuanya. Setiap bidan itu mengontrol khusus wanita-wanita yang sedang hamil dari kalangan bangsa Bani Israel. Lahir matiin, lahir bunuh. Sehingga Al-Imam Wahhab itu di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan itu Fir'aun dan bala tentaranya itu sampai membunuh 90.000 bayi. Coba tiap hari cari perempuan gunting dari kalangan apa? Bangsa Bani Israel. 90.000, banyak apa sedikit? Banyak banget, 90.000 Pak. Langsung disembelih itu, ya kan? Karena Fir'aun udah dapat informasi dari dukunnya, ada calon bayi nanti kalau dia dewasa ini akan menjadi musuh kamu dan akan menghancurkan kerajaan kamu. Maka 90.000 dibunuh, sehingga para tetua-tetua kalangan orang Mesir datang ke Fir'aun. Wahai Fir'aun, kalau seandainya engkau bunuh seluruh bayi-bayi kalangan mereka, yaitu kalangan bangsa Bani Israel, lah ini nanti siapa yang gantiin kerja? Yang muda-muda dari kalangan bangsa Bani Israel udah pada tua, kita nggak mau kerja, tetap mereka jadi budak kita, jadi pelayan kita. Akhirnya apa yang terjadi kata Fir'aun? Kalau begitu kita gilirkan. Tahun ini ada pembunuhan bagi wanita-wanita dari kalangan bangsa Bani Israel yang sedang hamil dan melahirkan. Nah, tahun besok enggak. Maka secara kebetulan Nabi Harun nih. Jadi Nabi Harun dan juga Nabi Musa ini semasa Pak di Mesir. Nabi Harun dilahirkan pada saat tahun yang kebetulan tahun itu wanita yang hamil di kalangan Bani Israel itu bukan gilirannya yang akan disembelih. Nah, tahun besoknya baru Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Di mana di situ Fir'aun. Nah, tahun ini nih. Nah, disitulah Nabi Musa alaihissalam lahir, yang kemudian kita dapatkan ceritanya dihanyutkan di mana? Di sungai Nil yang kebetulan diselamatkan oleh Fir'aun dan juga keluarganya yang kemudian diangkat menjadi apa? Anak angkatnya. Padahal anak angkatnya itu Fir'aun itu sebenarnya Pak, dia sudah punya pilih, ini kayaknya bayi ini nih yang bakalan menghancurkan apa? Kerajaan Fir'aun. Pilihnya ada, cuman karena rayuan daripada istrinya siapa? Fir'aun luluh. Emang begitu Pak, laki-laki begitu. Asal udah dirayu sama wadon, asal udah dirayu sama perempuan, ya kan? Lagi kebetulan yang dirayu duitnya lagi banyak, ya kan? Royal nggak? Royal. Yang pelit aja jadi royal. Kalau udah digodain sama perempuan, cakep, duit lagi banyak, luluh juga Fir'aun. Akhirnya diterima, dipelihara, dirawat. Nggak taunya menjadi musuh dalam selimut. Itulah Nabi Musa
alaihissalam. Makanya Allah katakan wa fi dzalikum bala, dan itu merupakan ujian. Jadi ujian di sini menurut Al-Imam Ibnu Katsir bukan hanya diselamatkannya dari apa? Dari kekejaman Fir'aun yang pertama, tapi ujian juga itu adalah nikmat. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Bani Israel itu berupa nikmat, yaitu najatuhum min ta'kibi wa ta'dzibi Fir'aun, yaitu diselamatkannya bangsa Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Makanya di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khair. Wahai manusia, kami uji kamu sekalian bisyarri dengan keburukan, wal khair dan kebaikan. Jadi musibah itu bisa menjadi ujian, nikmat sehat menjadi apa juga? Ujian. Nah, kemudian di ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idz faraqna bikumul bahr, dan ketika kami belah itu lautan, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, dan kami tenggelamkan siapa? Keluarga Fir'aun, Fir'aunnya dan juga bala tentaranya, wa antum tanzurun, dan kamu bisa melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada engkau bangsa Bani Israel. Ingat itu. Ditenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, dan kamu bisa melihat bagaimana Fir'aun itu tenggelam dan bala tentaranya. Wa antum tanzurun, enteng lihat dengan mata kepala, tapi masih tetap saja bandel, biadab, jahat, bahkan sampai saat ini. Itu yang namanya bangsa Bani Israel ataupun bangsa Yahudi. Nah, di ayat 50 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika sudah dekatnya kehancuran kerajaan Fir'aun itu, Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada bangsa Bani Israel untuk siap-siap kita berangkat dari negara Mesir ini, karena Fir'aun sudah semakin menggila, semakin biadab, dan juga semakin jahat. Ingat, kita berangkatnya nanti malam-malam, ya. Dan Nabi Musa meminta kepada bangsa Bani Israel agar supaya rumah-rumah bangsa Bani Israel itu nyalain lampu semua sampai pagi. Dan ketika sudah keluar pada malam hari, Nabi Musa bersama Nabi Harun, begitu juga dengan bangsa Bani Israel pada saat itu, mereka kebingungan karena mereka memiliki perjanjian kepada sesama bangsa Bani Israel agar supaya kita tidak boleh keluar dari negara Mesir ini kecuali harus membawa mayitnya Sayyidina Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yusuf sudah meninggal, Pak. Ya kalau begitu kata Nabi Musa, ya kita cari kuburannya di mana. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, Pak, kecuali ada wanita tua yang tahu. Saya tahu, wahai Musa, kuburannya Nabi Yusuf. Di mana saya tahu? Cuman saya minta 2 syarat. Baru kalau syarat ini dipenuhi, saya siap akan memberikan informasi di mana kuburannya Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, kata Nabi Musa. Yang pertama, saya udah tua, kagak bisa jalan, gendong ajak saya tuh nenek. Kata Nabi Musa, siap.
Yang kedua, di surga nanti aku ingin masuk ke dalam surga berdampingan dengan kamu. Siap, kata Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya wanita tua itu menunjukkan kepada Nabi Musa bahwa makamnya Nabi Yusuf itu ada di dalam sungai Nil, Pak. Akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah agar supaya menaikkan makamnya itu, mengeringkan sungai Nil itu. Lalu digalilah itu makam Nabi Yusuf, dan terdapat di dalam marmer yang begitu berat. Dan pada saat itu berangkatlah mereka bangsa Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Kata Fir'aun, kita akan kejar bangsa Bani Israel sampai dimanapun mereka berada. Jangan mulai ngejar kalau belum ada suara ayam jago berkokok. Kata orang, ini sebenarnya cerita beneran apa kagak ini? Ini cerita dari tafsir, Pak. Cerita dari tafsir, bukan dongeng, bukan hoak ini, bukan. Saya menukil dari beberapa kitab tafsir, antara lain tafsir Baghawi dan juga tafsir Ibnu Katsir, diceritakan seperti itu. Ternyata ayam itu kagak berkokok, kagak berbunyi sampai pagi. Waduh, kata Firaun, gawat, kita berangkat kejar. Dikejarlah itu bangsa Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa, Nabi Harun. Ternyata bangsa Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Harun sudah sampai di depan laut. Pada bingung ini bangsa Bani Israel. Wahai Musa, apa yang harus kita lakukan? Udah nggak ada jalan, mampet. Kalau kita masuk ke dalam laut udah pasti modar, pasti mati. Apa yang harus kita kerjakan? Sementara Fir'aun di belakangnya sudah apa? Sudah datang, Pak, bala tentaranya yang dipimpin oleh Haman. Ini Haman ini Perdana Menterinya sebagai konsultan politiknya ini emang biadab juga, Pak, jahat juga. Dialah yang selalu membisikkan. Nah, ini pembisik, hati-hati nih. Si Haman kecil ini. Zaman sekarang banyak nih Haman kecil yang suka ngadu domba, ya gak? Yang suka membisikkan hal-hal yang negatif kepada orang lain. Ini kelompoknya si Haman. Dan ternyata pada saat itu Haman dan Fir'aun itu sampai membawa ratusan ribu, konon sampai 1.700.000 tentara dibawa oleh Fir'aun dengan pasukan berkuda. Kudanya semuanya jantan, termasuk kudanya si Fir'aun yang ditunggang ini sangat dahsyat, sangat hebat, sangat kuat. Dan kebetulan kudanya itu adalah jantan. Di belakang Fir'aun sudah kelihatan, makin bingung. Dan pada saat itulah Allah perintahkan, anidrib bi'asokal hajar, pukullah dengan apa? Tongkat kamu itu. Sekarang di mana tongkatnya Nabi Musa itu? Ya kan? Itu ada yang nyari, Pak. Nah, itu kalau ada yang ketemu, itu hoak loh. Nih tongkatnya Nabi Musa, kan begitu ya? Iya. Ada lagi cari, mana itu batu cincinnya Nabi Sulaiman di 5 merah. Nih batu cincinnya Sulaiman. Hoak lagi, Pak. Jangan mau kita dibodoh-bodohin, dibego-begoin. Ya kan? Lagi nyari tongkatnya Nabi Musa. Masya Allah, jauh banget. Itu udah sekitar 1.700 tahun lebih, Pak. 1.700 tahun lalu. Dipukullah itu lautan, terbelah, Pak. Terbelah itu sampai menjadi kering. Dasar laut sampai kering, Pak. Karena Allah mengirimkan angin begitu kuat, dahsyat, sampai ke dalam itu laut bener-bener apa? Kering kayak jalan raya depan. Dan terbelah menjadi 12 jalan. Nah, ini simbol lagi bahwa Nabi Yakub punya anak berapa? 12. Setiap jarak antara belahan-belahan di laut itu
itu sampai 12 kilo. Kalau 12 kilo dari sini kemana? Tambun. Lah iya, ini kan pasukan banyak Pak. Yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun aja bangsa Bani Israel ratusan ribu. Di belakang juga apa? Fir'aun dan bala tentaranya begitu banyak. Udah sama-sama di depan laut, terbelah. Maka apa yang terjadi? Itu lautan menggunung Pak, kayak jalanan. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam dengan menaiki seekor kuda betina. Kenapa menaiki seekor kuda betina? Karena Fir'aun lagi naik apa? Kuda itu memancing kudanya yang ditaiki oleh Fir'aun supaya apa? Masuk ke dalam laut, ngikutlah itu semuanya. Kata Fir'aun pas ngeliat lautan terbelah, apa kata Fir'aun? Lihat semua tuh, wahai tentaraku. Laut aja terbelah karena kehebatanku. Itu si Fir'aun lagunya. Itu laut terbelah yang terlihat tuh kewibawaan hebat gak nih katanya. Kata si Haman, memang mantep. Wahai raja, kata kala tentaranya, kalau ente bener-bener ngaku Tuhan Fir'aun, ayo kita kejar, nggak bakalan mati kita. Ayo jangan takut, masuk semuanya Pak. Di belakang ada malaikat Mikael diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diprovokasi dari belakang. Ayo terus ikutin tuh Fir'aun, ngikut semua Pak. Dan pada saat itulah malaikat Jibril sudah naik, Nabi Musa sudah naik, dan juga bangsa Bani Israel, di mana pada saat itu air yang begitu tinggi menggunung Pak, sehingga tidak bisa melihat antara sesama bangsa Bani Israel. Lalu Nabi Musa meminta kepada Allah agar supaya setiap jalan belahan 12 itu antar setiap kelompok itu bisa saling ngobrol, bisa saling lihat. Itu terbuka Pak. Diselamatkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bangsa Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam. Dan pada saat itulah Fir'aun digulung di dalam, kagak tersisa semuanya. Nah ini kaitannya dengan surah Yunus ayat 29. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa yang dikatakan oleh Fir'aun, di mana Fir'aun ketika udah mau mati Pak, apa yang dikatakan di dalam surah Yunus ayat 90? Allah katakan amantu, saya beriman kalau begitu mah. La ilaha illa amanat bihi banu Israel. Kalau begitu mah saya mau beriman saja kalau begini, seperti berimannya bangsa Bani Israel kepada Allah dan juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Nyesel ya, bener gak? Kayak putranya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya putra namanya Kan'an, emang anaknya, nasabnya, tapi karena memang bukan apa, beriman, tidak beriman, kata Allah, innahu laisa min ahlik. Wah itu Kan'an bukan keluarga kamu, meskipun itu nasab kamu. Maka di sini bangsa Bani Israel begitu berbahagia atas keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka dari kejaran Fir'aun. Dan Fir'aun pada saat itu mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begitu mah saya mau beriman aja dengan Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Bahkan ini Fir'aun saking kurang ajarnya Pak kepada Allah atas provokasi si Haman itu tadi. Si Haman, hai Fir'aun, kalau kamu ingin melihat Tuhannya Nabi Musa katanya, aku akan bikinkan nanti bangunan yang paling tertinggi dan kamu bisa nengok ke langit ke atas katanya. Itu si Haman kerjaannya. Maka dari sejarah ditenggelamkannya Fir'aun, lalu Fir'aun itu di mana bangkainya? Maka di ayat 92 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Wahai Fir'aun, pada hari ini aku utuhkan badanmu. Badannya diapain? Utuh, agar supaya umat manusia yang hidup setelah kamu ini bisa menyaksikan dan melihat ini sebagai tanda kebesaran Allah, agar supaya manusia itu kagak lalai bahwa ada dulu seorang raja yang namanya Firaun itu ngaku Tuhan. Kalau orang ngaku nabi banyak, Pak. Di Indonesia aja banyak ngaku nabi, ya kan? Cuman nabinya itu yang ngaku-ngaku ditangkap-tangkapin. Masa nabi ditangkap kan? Tangkap, Pak. Tapi ini ngaku Tuhan, Pak. Ngaku Tuhan. Maka pada akhirnya pada tahun 1898 itu ditemukan di daerah Luxor, Pak. Luxor itu jauh terpencil di negeri Mesir. Itu ditemukan mumi. Mumi inilah yang dikatakan di dalam surah Yunus 92, pada hari ini bangkainya si Fir'aun kami utuhkan. Itu ditemukan. Dan ternyata mumi tersebut itu ini adalah Fir'aun yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mengaku Tuhan. Sehingga pada tahun 1974 ada salah seorang dokter itu dari Prancis, ahli pencernaan, bahkan sempat menjadi konsultan kesehatan untuk Raja Faisal, yang kemudian selanjutnya ini seorang dokter dari Prancis yang bernama Maurice Beckel ini diundang oleh Presiden Anwar Sadat. Dia diminta untuk meneliti tentang bangkai Fir'aun yang ada sampai sekarang di Museum Giza, Pak. Mudah-mudahan nanti kalau gusuran itu jalan-jalan kemana? Ke Mesir. Masa ke Mesir cuma ngeliat bangkai Fir'aun ya? Nggak apa-apa, itu pelajaran. Jadi umroh dulu, ya kan? Berangkat umroh, mampir ke Mesir 1 hari. Kita ngelihat apa? Bangkainya Fir'aun untuk menyaksikan surah Yunus 92. Itu benar-benar utuh. Diundang oleh Anwar Sadat, itu Dr. Maurice dari Prancis. Kata si Maurice ini kepada Anwar Sadat, saya izin, bisa nggak saya bawa ini? Siapa? Fir'aun. Kemana? Ke Prancis. Dibawa, Pak, ke Prancis. Saya dapat cerita itu, orang Yahudi, orang Israel yang ada di Prancis itu saking bencinya sama Fir'aun itu, ya kan, sampai diketok-ketok kepalanya, sampai diludahin, Pak. Saking bencinya, balas dendamnya zaman apa? Ceritanya cerita zaman dulu. Sampai modern itu sampai balas dendam tuh orang-orang Yahudi kepada siapa deh? Fir'aun. Akhirnya diperiksa, mengapa ini bangkainya Fir'aun itu utuh? Ini ngambang, Pak. Jadi ditenggelamkan, terus apa? Ngambang, akhirnya terkubur di daerah Luxor. Kita nggak tahu luasnya Sungai Nil itu zaman dulu sebesar apa. Yang kemudian ditemukan bangkainya, diperiksa. Kenapa ini bisa utuh? Ternyata ribuan tahun itu bangkainya Fir'aun utuh karena di sana ada unsur-unsur garam yang berasal dari laut, dan laut itu adalah Laut Merah, Pak. Makanya kalau kita mau berangkat haji nih mahasiswa, kalau dulu gampang berangkat haji, sekarang udah susah, Pak, berangkat haji mahasiswa Timur Tengah. Karena harus pakai apa? Pakai travel. Kalau pakai travel mahal.
Kalau zaman saya masih gampang. Itu kalau mau berangkat haji dari, ya kan? Itu dari Mesir ataupun dari Sudan, itu bisa, Pak. Naik apa? Kapal laut. Mengarungi sungai Laut Merah sampai nanti di Jeddah. Jadi kalau orang-orang Indonesia kalau berangkat haji atau umroh jalan-jalan ke Jeddah mau ngelihat yang namanya laut apa? Laut Merah. Lah kok lautnya jadi biru-biru juga, kagak merah? Kayak laut mah biru. Cuma memang sejarahnya disitulah Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan yang namanya apa? Fir'aun dan bala tentaranya. Kata Allah, wa antum tanzurun, kamu itu lihat bagaimana kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Laut bisa apa? Terbelah hanya dipukul dengan tongkat, walaupun itu bukan sembarang apa? Tongkat. Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Terakhir sebagai penutup, bahwa Fir'aun itu memiliki istri, Pak. Namanya Asia. Ada Asia, ada Aisyah. Aisyah ini adalah istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asia ini adalah bininya Fir'aun. Itu diceritakan di dalam Al-Quran bahwasanya Asia ini meskipun bininya Fir'aun, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tukang sisirnya anak-anak perempuan Fir'aun yang bernama Masyitoh. Tahu kan ceritanya? Itu juga adalah wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia nyisirin anak perempuannya Fir'aun, jatuhlah itu sisir, dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Sampai terkejutlah. Bukannya Tuhan kita itu baba gua? Kok ini jadi beda ente, katanya Tuhannya Allah. Dilaporin kepada Fir'aun, akhirnya disiksa sampai anak bayinya pun disiksa. Disuruh masuk ke dalam apa? Lubang di dalamnya api. Dan pada saat itu ada bayi yang bisa bicara sebelum waktunya bicara. Di samping Nabi Isa alaihissalam, yang kedua adalah bayi yang menjadi saksi seorang pemuda karena dia durhaka kepada ibunya, akhirnya dia diuji dengan tuduhan berbuat zina, sehingga ada wanita pelacur itu memiliki bayi, dan bayi itu mengatakan, saya bukan anaknya si Jureh. Jureh ini ahli ibadah. Yang ketiga adalah seorang bayi putra dari Masyitoh, ketika ingin dimasukkan ke dalam lubang, di dalamnya ada api. Kata anak bayi itu, wahai ibu, jangan kau takut, yang kau masuk itu bukanlah api. Sehingga loncatlah kedua. Maka di dalam hadis dikatakan dari sahabat Abdullah bin Abbas, Abdalun nisai ahlil jannah, perempuan-perempuan ahli sorga yang paling utama ada 4. Yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama dari kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena banyak mengorbankan waktu, harta, kesetiaan kepada Rasulullah. Yang kedua adalah Fatimah ibnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimatu Zahra adalah sayyidatu nisai ahlil jannah karena beliau sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Asiyatu imra'atu Fir'aun. Asiyah, bininya si Fir'aun itu adalah nanti menjadi afdalu nisa'i ahlil jannah, wanita-wanita yang paling hebat, paling utama di dalam surga. Yang terakhir adalah Maryam bintu Imran, yaitu ibunya dari Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan dari 2 ayat ini, ayat 49-50,
kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya. Kalau misalnya kita diberikan musibah, kita tetap bersabar. Yang kedua, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kebesaran-kebesarannya melalui kitab suci Al-Qur'anul Karim tentang kisah al-umam al-madiyah, yaitu cerita umat-umat terdahulu, yaitu bangsa Bani Israel yang memiliki sikap keangkuhan dan kesombongan. Makanya mari bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah sebagai penutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita menjadi salihin salihat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.